Kali ini kita membahas tentang gerak melingkar. Untuk lebih jelasnya kita lihat di soal. Sebuah benda bermasa M1 kg diikatkan di ujung seutas tali lalu diayunkan di bidang vertikal. Jika G adalah percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, agar benda dapat melakukan gerak melingkar penuh, maka gaya sentripetal minimumnya di titik terendah haruslah. Penyelesaiannya kita buatkan yang ini adalah lintasan dari benda tersebut berbentuk lingkaran. Kita katakan pertama sekali benda itu adalah titik terendah, kita katakan ini adalah A. Gaya yang selalu meninggalkan pusat lintasan ini kita katakan gaya sentripetal, dan arah kecepatannya adalah menyinggung lintasan, kita katakan sebagai VA. Suatu saat benda ini akan berada di titik tertinggi tetapi tidak jatuh karena dia akan melakukan satu putaran penuh, ya. Berarti kita buatkan ini bendanya, katakan di titik B, arah kecepatan ke kiri kita katakan sebagai VB. Kemudian benda tidak jatuh karena ada gaya yang arahnya keluar, FSB, di mana besar gaya ini harus sama dengan gaya berat ke bawah, makanya dia tidak jatuh. Oke, jika jari-jarinya ini kita katakan sebagai R, maka jarak A sampai B kita katakan ini menjadi 2R. Selanjutnya, gaya sentripetal itu rumusnya adalah M kali VA kuadrat dibagi R. Sekarang kita cari dulu berapa nilai kecepatan di A. Untuk mencari nilai kecepatan di A, maka yang pertama kita gunakan hukum kekalan energi. Energi di A, mekanik di A harus sama dengan energi mekanik di B. Berarti energi potensial di A ditambah energi kinetik di A sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Di A ini adalah titik acuannya atau kita anggap ini titik dasarnya, maka ketinggian tidak ada, energi potensial di A 0. Kemudian kita masukkan energi kinetik di A setengah MVA kuadrat sama dengan MGH ditambah setengah M kali VB kuadrat. Ini energi kinetik di B. M-nya sama-sama kita coret, maka kita peroleh jika ini kita kali 2 semua, ini menjadi VA kuadrat, ini menjadi 2GH, dan ini menjadi VB kuadrat. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita buatkan gaya ke atas tadi sama dengan ke bawah, berarti gaya sentripetal di B sama dengan UE. Kita teruskan M kali VB kuadrat per R, itu sama dengan M kali G. Kita coretkan M-nya, maka kita peroleh VB kuadrat sama dengan GR. Kita ganti VB-nya ke sini. VB kuadrat itu GR, berarti ini tinggal kita ganti dengan GR. Oke, berarti VA kuadrat sama dengan 2G. H tadi sama dengan 2R, kita ganti 2R ditambah GR. Hasilnya ini 4GR tambah GR, itu adalah 5GR. Sehingga gaya sentripetal di A tadi kita masukkan M 5 kali GR, ya. VA kuadrat dari sini, VA kuadrat itu 5GR, kita ganti per R, kita coret R-nya, hasilnya sama dengan 5mg. Sekarang kita masukkan masanya 1, G-nya 10, hasilnya sama dengan 50 Newton. Tentu jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Dalam soal dikatakan bola kecil bermasa 100 gram terikat pada sebuah batang melalui 2 utas tali seperti ditunjukkan oleh gambar. Jika batang berputar sehingga tegangan tali A 3 Newton, kecepatan sudut bola adalah seperti ini. Oke, penyelesaiannya kita lihat. Ini tali panjangnya masing-masing 1 meter dan jarak ikatan antara kedua tali 1 meter. Berarti ini adalah sama sisi. Sehingga sudut masing-masing yang ini adalah sama 60 derajat. Jadi ini kita katakan 60, ini kita bagi 2 aja. Berarti ini adalah 30 masing-masing. Oke. Masanya 100 gram, berarti kita tuliskan 0,1 kg. Kemudian tegangan tali A sama dengan 3 Newton. Ini kita coba urai di sini. Tegangan tali ini yang TA kita katakan ini
kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini kita katakan sebagai TAX, sedangkan yang ke atas kita katakan TAY nanti, dan sudutnya 30 derajat. Ini adalah TAY. Kemudian untuk TB, arahnya ke samping seperti gambar. Kita uraikan terhadap sumbu X, ini namanya adalah TBX, dan ke bawah kita katakan TBY, dan sudutnya juga 30 derajat. Ini TBY. Kemudian berat, ini kita katakan adalah W. Gaya yang arahnya ke samping, gaya sentripetal, kita katakan Fs sama dengan M kali omega kuadrat kali R, di mana R ini adalah L cos theta dari sini ya. Ini adalah R-nya, ini L-nya, di samping sudut tentu kita gunakan cos. Oke, terhadap sumbu X kita ambilkan TAX ditambah TBX sama dengan M omega kuadrat kali R atau Fs, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita masukkan TAX di samping sudut, berarti TA cos 30 seperti ini, dan TBX ini TB cos 30 sama dengan M kali omega kuadrat kali R. TA-nya 3 cos 30, ini TB cos 30 sama dengan 0,1 omega kuadrat dikali R-nya 1 cos 30. Ya, kita coret 30-nya masing-masing. Berarti di sini 3 tambah TB sama dengan 0,1 omega kuadrat. Selanjutnya kita lihat terhadap sumbu Y. TAY satu gaya dan ke bawah ada 2, TBY ditambah W. Kita masukkan nilai AY-nya menggunakan sin, berarti TA sin 30 sama dengan TB sin 30 ditambah M kali G. Kita masukkan nilai TA-nya 3 sin 30 setengah TB kali setengah ditambah M-nya 0,1 G 10. Berarti 0,1 kali 10 1. Supaya hilang setengahnya kita kali dengan 2, berarti setengah dikali 2 habis, ini tinggal 3, ini tinggal TB, dan ini menjadi 2. Hasilnya seperti berikut. Sehingga dari sini kita peroleh nilai TB-nya sama dengan 1. Oke, ini kita masukkan ke persamaan di atas, berarti 3 ditambah dengan TB-nya 1, hasilnya adalah 0,1 omega kuadrat. Jadi omega kuadrat sama dengan 40. Omega sama dengan akar 40 sama dengan 2 akar 10 radian per sekon. Jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Dalam soal dikatakan sebuah kelereng bermassa M tergantung di ujung bawah tali tanpa massa dengan panjang L. Kelereng tersebut mengalami gerak melingkar beraturan dengan jari-jari R dengan kecepatan sudut tetap omega. Besar gaya tegangan tali adalah, kita lihat dari sini penyelesaiannya. Kita perbesar. Ini dia. Sedangkan tegangan tali arahnya ke atas, kita katakan ini adalah T. Kemudian ini kita urai terhadap sumbu Y adalah TY, dan terhadap sumbu X kita katakan sebagai TX. Gaya ke kanan adalah gaya sentripetal M kali omega kuadrat, sedangkan gaya ke bawah adalah W. Kita lihat dari sini, berarti TY itu sama dengan M kali G. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, gaya ke kiri sama dengan gaya ke kanan. Oke, kita peroleh. Sekarang yang diminta adalah T, di mana T itu adalah akar dari atau jumlah dari kedua vektor ini, akar dari TX kuadrat ditambah TY kuadrat. Kita buatkan seperti ini. Kita masukkan nilai TX-nya M kali omega kuadrat dan TY-nya M kali G, maka hasilnya adalah M omega kuadrat kali R kuadrat ditambah M kali G kuadrat. Kalau ini kita kuadratkan masing-masing, maka ini M kuadrat, omeganya pangkat 4, R kuadrat, M kuadrat di sini, G-nya juga kuadrat. Berarti kita keluarkan M kuadratnya menjadi M kuadrat, omega kuadrat dikuadrati lagi omega pangkat 4. Yang ini R kuadrat, G-nya kuadrat. Kita keluarkan M-nya, hasilnya adalah M kuadrat akar omega kuadrat kali R kuadrat ditambah G. Hasilnya adalah yang B. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita selanjutnya.